Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mabuntu dalam Renungan Pagi ke 1767 hari. Renungan pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mengawali segala aktivitas kita di pagi hari ini, mari kita buka hari ini bersama Tuhan dengan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa, minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, menguatkan kami, meneguhkan iman percaya kami, dan menuntun kami supaya kami terus berjalan di jalan Tuhan yang benar. Dan pakai firman Tuhan ini untuk memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Haleluya. Mari buka Alkitab kita dalam kitab Imamat pasal 24 ayat 10 sampai ayat 16. Di bawah perikop penghujat nama Tuhan dihukum. Demikian firman Tuhan. Pada suatu hari datanglah seorang laki-laki, ibunya seorang Israel, sedang ayahnya seorang Mesir, di tengah-tengah perkemahan orang Israel. Dan orang itu berkelahi dengan seorang Israel di perkemahan. Anak perempuan Israel itu menghujat nama Tuhan dengan mengutuk. Lalu dibawalah ia kepada Musa. Nama ibunya ialah Selomit binti Dibri dari suku Dan. Ia dimasukkan dalam tahanan untuk menantikan keputusan sesuai dengan firman Tuhan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, bawalah orang yang mengutuk itu keluar perkemahan, dan semua orang yang mendengar haruslah meletakkan tangannya ke atas kepala orang itu. Sesudahnya haruslah seluruh jemaah itu melontari dia dengan batu. Engkau harus mengatakan kepada orang Israel begini: setiap orang yang mengutuki Allah harus menanggung kesalahannya sendiri. Siapa yang menghujat nama Tuhan, pastilah ia dihukum mati dan dilontari dengan batu oleh seluruh jemaah itu, baik orang asing maupun orang Israel asli. Bila ia menghujat nama Tuhan, haruslah dihukum mati. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan belajar tentang apa itu menghujat nama Tuhan. Mari kita lihat terlebih dahulu arti kata hujat menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Hujat artinya mencaci atau memaki nama Tuhan, menghina, memfitnah Tuhan. Itulah artinya menghujat. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam kebenaran firman Tuhan ini ada kasus. Ada seorang laki-laki di mana ibunya seorang Israel sedangkan ayahnya seorang Mesir. Nah, di sana kita melihat ada kawin campur di sana. Saudara yang dikasihi Tuhan, seharusnya orang Israel itu hanya menikah dengan orang Israel sendiri. Tetapi saudara perhatikan di sini, orang Israel menikah dengan orang Mesir. Ini terjadi kawin campur. Nah, kalau pengaruhnya itu besar oleh orang luar Israel, atau dia betul-betul di bawah pengaruh orang yang tidak mengenal Tuhan, ya akibatnya seperti ini. Dia tidak hidup dalam terang Tuhan, tidak hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Akhirnya apa yang terjadi?
menghujat Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, saudara yang hidup dalam terang Tuhan, sudah seharusnya saudara mengajarkan terang kebenaran firman kepada anak-anak saudara. Supaya apa, saudara? Supaya mereka menghormati arti Tuhan di dalam kehidupan. Amin. Ini saya melihat, ini karena dia tidak hidup dalam kebenaran. Orang tuanya bingung karena orang tuanya mau saling menjaga perasaan saudara, karena nikah campur. Sehingga yang terjadi, anaknya ini tidak tahu kebenaran. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan ini mau mengajarkan kepada kita supaya kita betul-betul menghormati nama Tuhan yang kudus itu. Dalam Imamat 24 ayat 16, dalam pasal yang kita sudah baca tadi, mengatakan di sana di ayat 16, siapa yang menghujat nama Tuhan, pastilah apa? Pastilah ia dihukum mati. Haleluya. Kalau saudara memperhatikan kata Tuhan di dalam kebenaran firman Tuhan yang sudah kita baca ini, saudara perhatikan, semua ditulis dengan huruf besar. Tuhan, huruf besar semua, betul? Artinya, dalam bahasa aslinya itu adalah kata Yahweh, saudara. Itu adalah nama Tuhan yang Tuhan perkenalkan kepada Musa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita belajar tentang orang Israel, ketika mereka menulis kata Tuhan huruf besar, kata Yahweh dalam penulisan di dalam kitab atau penulisan lainnya, itu harus menggunakan alat tulis yang baru, saudara. Dan setelah selesai menulis kata yang kudus itu, kata Tuhan, kata Yahweh itu, mereka harus mematahkan alat tulis itu dan membuangnya. Saking kudusnya nama itu, saudara. Dan kata Yahweh itu tidak boleh disebutkan di sembarang tempat. Itu hanya dipakai di dalam ibadah atau doa. Saudara lihat, begitu sakralnya nama Tuhan itu bagi orang Israel. Dan nama Tuhan itu mereka panggil, mereka sebut, mereka serukan di saat mereka betul-betul terpuruk, saudara. Ketika mereka dihukum Tuhan, dibuang ke dalam pembuangan, di sana mereka sadar dan kemudian mereka merendahkan diri, lalu mereka bersepakat memanggil nama Tuhan yang kudus itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, di saat mereka berseru kepada nama Yahweh, kepada nama Tuhan itu, Tuhan turun tangan, saudara, menolong umat Tuhan yang sedang terpuruk itu. Haleluya. Saudara perhatikan, saking kudusnya nama itu, mereka tidak boleh menyebut nama Tuhan itu dengan sembarangan. Saking sakralnya nama Yahweh itu di kalangan umat Tuhan pada saat itu. Dan saya percaya saudara, terus berlaku sampai sekarang ini. Amin. Karena sakralnya nama Tuhan itu, maka Tuhan melarang umatnya menyebut nama Tuhan yang kudus itu dengan sembarangan. Makanya siapa yang menghujat nama Tuhan yang sakral itu, hukumannya pasti mati. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, beberapa waktu yang lalu kita sempat melihat di media sosial ada yang viral, saudara, di mana seorang yang baru mualaf menghina kitab suci kita Alkitab dengan menaruh Alkitab di pantatnya dan mengentuti Alkitab itu. Saudara, setelah beberapa jam kemudian, orang itu langsung sakit parah, hampir mati. Karena apa? Karena menghujat nama Tuhan yang kudus itu. Dan kita dapat melihat fakta-fakta tentang orang-orang yang menghujat Tuhan.
Mereka menderita menjelang kematiannya. Saya kasih contoh, Ahmad Dedat, guru dari Zakir Naik, menderita dalam kehidupannya karena menghujat nama Tuhan, menghujat Tuhan Yesus. Dia mengalami stroke bertahun-tahun, dia lumpuh total dan harus menghabiskan waktunya di tempat tidur dengan tidak bisa berbuat apa-apa. Itulah hukumannya akibat menghujat nama Tuhan yang kudus ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya merenungkan begini. Kita tanpa kita sadari, kita seringkali menghujat Tuhan, saudara. Dengan cara apa, Pak Pendeta? Dengan tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Kita sebenarnya tanpa kita sadari, kita sudah menghujat Tuhan. Kita menghujat Tuhan bahwa Tuhan tidak sanggup melakukan perkara yang bagi kita mustahil. Kita membatasi kuasa Tuhan dengan tidak percaya pada kuasa Tuhan yang besar itu. Kita sudah menghujat Tuhan. Tanpa kita sadari, kita sudah menghujat Tuhan ketika kita melayani Tuhan tidak dengan segenap hati. Atau mungkin kita sedang melayani Tuhan tetapi kita numpang untuk populer. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita sedang menghujat Tuhan dengan tindakan kita ini. Tanpa kita sadari, ketika kita tidak menghormati hadirat Tuhan, kita sudah menghujat Tuhan, saudara. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita lihat diri kita. Jangan-jangan tanpa kita sadari, kita sudah menjadi penghujat Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita lihat orang Barat, saudara, pada umumnya mereka menyebut Jesus Christ. Itu sebenarnya, saudara, itu satu makian atau satu hinaan, saudara. Coba sudah perhatikan di film-film Barat, ketika mereka terkejut atau melihat sesuatu yang tidak senonoh, yang keluar dari mulut mereka adalah hujatan kepada nama Tuhan. Bertobat. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita gereja Tuhan di akhir zaman ini, kita tidak boleh terpengaruh dengan orang dunia. Kitalah yang harus mempengaruhi dunia ini. Amin. Saudara, jangan karena mau tren, mau gaya, kita mau ikut-ikutan style orang-orang Barat yang tidak percaya kepada Tuhan itu, yang sering menghujat Tuhan. Kita orang percaya, gereja Tuhan tidak boleh mengikut mereka. Mereka lah yang harus ikut gaya gereja, yang hidup takut akan Tuhan, yang hidup menghormati dan menghargai nama Tuhan yang kudus itu. Amin. Haleluya. Saudara ingat hukum Taurat yang keempat apa? Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dengar baik. Kita itu harus menjadi teladan yang baik. Bagaimana kita menghormati nama Tuhan itu dengan benar. Kita harus menjadi teladan bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Bukan sebaliknya. Justru terpengaruh dengan orang dunia yang menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Kita ikut-ikutan dengan orang dunia. Mulai hari ini bertobat. Amin. Nama Tuhan itu penuh dengan kuasa. Perhatikan ketika umat Tuhan dalam keadaan yang terpuruk, mereka baru memanggil nama Tuhan yang sakral itu, saudara. Masakan kita gereja Tuhan memanggil nama Tuhan tanpa menghormati kekudusan Tuhan? Saudara yang dikasihi Tuhan, kita seharusnya anak-anak Tuhan harus menghormati kekudusan nama Tuhan. Amin. Saudara ingat waktu saudara masih kecil, waktu di sekolah,
ketika teman saudara menyebut nama bapak saudara. Saya mau tanya, gimana perasaan saudara? Apakah saudara hanya ketawa atau marah? Saudara yang dikasihi Tuhan, dari kecil kita sebenarnya diajarkan tentang kekudusan nama Bapa kita, saudara. Kita diajarkan seperti itu supaya kita tahu menghormati, menghargai nama Tuhan yang kudus itu, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika ada teman kita mengejek atau menyebut nama Bapa kita dengan sembarangan, kita pasti akan marah, saudara. Betul? Dari kecil kita sebenarnya diajar, saudara, untuk menghargai nama orang tua kita. Saudara, dari kecil kita sebenarnya kita paham, kita diajarkan untuk menghargai nama Tuhan yang kudus itu, saudara. Kalau kita menyebut nama Tuhan dengan sembarangan, bukan lagi kita yang marah, tetapi Tuhan yang marah, saudara. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari hari ini kita sama-sama belajar untuk menghargai nama Tuhan yang sakral itu. Amin. Yang pertama, saudara, kita harus menghormati nama Tuhan yang kudus itu, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita harus menghormati nama yang mulia itu, saudara. Karena di dalam namanya ada kuasa. Haleluya. Di dalam namanya kita diselamatkan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mulai dari saat ini kita harus menjaga lisan kita, lidah kita, agar tidak keluar kata-kata yang menghujat nama Tuhan Yesus. Kita harus menghormati nama yang kudus itu, nama yang satu-satunya diberikan kepada kita untuk kita diselamatkan. Haleluya. Kita harus menghormati nama yang kudus itu. Haleluya. Yang kedua, saudara, kita harus menjaga keluarga kita supaya anak-anak kita hidup dalam terang Tuhan, sehingga mereka tidak menghujat nama yang kudus itu, nama yang dahsyat, hebat, luar biasa, penuh dengan kuasa itu. Kita sebagai orang tua harus mengajarkan kepada anak-anak kita tentang menghargai, menghormati nama Tuhan yang kudus itu. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, yang ketiga kita belajar, kita harus menjaga diri kita agar tetap hidup dalam terang Tuhan dimanapun kita berada. Amin. Kita harus jadi berkat, bukan sebaliknya jadi batu sandungan, saudara. Kalau kita menjadi berkat, nama Tuhan tidak akan dihujat, saudara. Sebaliknya akan dipermuliakan melalui kehidupan kita. Tapi kalau kehidupan kita jadi batu sandungan bagi sesama kita, akhirnya orang-orang di sekitar kita menghujat Tuhan kita karena perbuatan kita yang tidak jadi berkat. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus menjaga diri kita agar dimanapun kita berada, kita menerangi, bukan justru memadamkan terang di sekitar kita, tetapi kita harus menerangi kegelapan itu. Amin. Kita harus jadi berkat supaya nama Tuhan dipermuliakan, bukan dihujat. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita menghormati nama Tuhan yang kudus itu. Mari kita jaga iman keluarga kita supaya tidak ada yang menghujat Yesus. Yang ketiga, mari kita jaga diri kita agar dimanapun kita berada, kita jadi terang Tuhan, nama Tuhan dipermuliakan. Haleluya. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas kebenaran firman yang sangat memberkati kami. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada.
Tuhan memberkati hidup mereka. Rumah tangga mereka diberkati, usaha pekerjaan pelayanan mereka diberkati Tuhan. Mereka yang sakit disembuhkan, mereka yang lemah dikuatkan, mereka yang berduka cita diberikan penghiburan yang datang dalam nama Tuhan Yesus. Mereka yang hari ini berulang tahun, Tuhan Yesus memberkati dengan umur panjang, kesehatan, kekuatan yang datang dari Tuhan Yesus menyertai setiap langkah kaki mereka. Hamba berdoa khusus untuk Kak Yakob Joko Sarosa yang berulang tahun. Tuhan Yesus memberkati baik dalam rumah tangga, dalam karir, anak cucunya diberkati Tuhan Yesus. Hamba berdoa biarlah berkat Tuhan turun memenuhi semua pendengar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus sumber segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain supaya mereka juga diberkati. Karena untuk itulah kita dipanggil untuk jadi berkat. Kalau saudara mau konseling, mau sharing, mau didoakan, saudara bisa japri WA saya di 081 337 491 360. Saudara yang dikasihi Tuhan, pendengar setia dimanapun saudara berada, saya minta perhatian saudara sebentar. Gereja yang Tuhan percayakan kepada saya untuk saya gembalakan saat ini sedang menggali dana, mencari dana untuk membeli tanah dan membangun rumah Tuhan di atasnya. Kami melangkah dengan iman. Kami percaya Tuhan pasti menyediakan segala keperluan kebutuhan kami. Bagi Bapak Ibu Saudara yang mau menabur untuk pekerjaan Tuhan ini, silakan menabur ke nomor rekening Bank BCA di nomor 6485464577 atas nama Yance Fritz Lolong dan Joni. Bapak Ibu Saudara yang digerakkan Tuhan untuk menabur, silakan saudara dan sertakan tanda bukti transfer ke WA saya di nomor 081337 491360 untuk saya laporkan kepada panitia pembelian dan pembangunan gereja Tuhan. Haleluya. Saudara yang sudah menabur, Tuhan Yesus memberkati. Salam kasih dari Bali. Saya Pendeta Samuel Mabuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.